kita sudah saksikan bersama informasinya begitu ya untuk rilis dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2024 di angka 4,95%. Ini jauh berada di bawah ekspektasi baik dari konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia maupun dari target pemerintah sendiri di 5,06%. Analisa Anda berkaitan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2024 seperti apa? Apa yang faktor utama yang menyebab pertumbuhan ekonomi ini jauh berada di bawah ekspektasi seperti apa Mbak Hosiana? Ya, jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi yang di 4,95% pada kuartal 3 2024 ini salah satunya dikarenakan penurunan dari konsumsi rumah tangga ya. Jadi kalau kita lihat konsumsi rumah tangga itu kan rata-rata kontribusinya itu dari pertumbuhan yang 5%, dia itu berkisar di 2,6%-an. Nah, pada kuartal 3 ini kontribusinya di sekitar 2,55%. Jadi itu aja udah mengambil sekitar 0,05% terhadap laju pertumbuhan. Dan memang beruntungnya pada kuartal 3 ini kalau kita lihat dari sisi ekspor mengalami perbaikan. Itu yang menjadi cushion dari perlambatan ekonomi yang terjadi pada kuartal 3 ini. Itu sih, Mbak. Oke, baik. Nah, tadi ketika kita berbicara berkaitan dengan dari sektor dari komponen konsumsi begitu ya, apa faktor utama yang menekan konsumsi masyarakat? Karena kita ketahui bahwa memang cukup ramai informasi berkaitan dengan PHK, kemudian juga masyarakat kelas menengah yang terjepit begitu. Tapi ketika kita melihat mungkin dari angka-angka yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik sendiri, apakah memang mengkonfirmasi hal tersebut? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari data konsumsi domestik tadi yang melambat itu mengkonfirmasi ya dari tadi yang sudah dijabarkan dari masifnya layoff. Jadi kan kalau kita tahu kan jumlah pengangguran ini kan meningkatnya sekitar 25% secara akumulatif year on year. Dan juga kalau kita lihat kinerja manufacturing kita juga terkontraksi selama 4 bulan berturut-turut dan juga inflasi secara bulanan mengalami deflasi kalau kita lihat 5 bulan yang lalu secara berturut-turut gitu ya. Nah, tapi memang kalaupun dilihat secara industri pengolahan ini terpantau industri makanan minuman dan juga logam mineral, ya khususnya kita melihat ke industri makanan minuman dan juga sektor akomodasi makanan dan pariwisata ini tumbuh. Jadi memang kalau kita lihat mungkin kayak kebutuhan konsumsi secara keseluruhannya itu menurun, tapi masyarakat ini tuh mulai menyukai misalnya juga kayak aktivitas traveling. Jadi kalau tadi data yang mengkonfirmasi, saya setuju dengan BPS, datanya memang sudah mencerminkan kondisi yang terjadi dan memang walaupun pertumbuhan ekonomi secara rumah tangganya ini menurun, tapi ada sektor-sektor yang diuntungkan seiring dengan shifting dari masyarakat yang gaya hidupnya udah berubah gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia juga udah mulai suka untuk traveling. Kita lihat di setiap libur panjang atau hari-hari nasional yang kita bisa bilang hari kejepit nasional gitu ya, itu cenderung daerah-daerah wisata baik di Pulau Jawa maupun Bali ini meningkat dan tercermin juga pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara yang tumbuh lebih tinggi trennya dibandingkan pulau-pulau lain yang malah ikutan turun di kuartal 3 ini. Oke, baik. Tapi seberapa jauh sebetulnya tadi ya kontribusi dari sektor pariwisata sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi kita dan apalagi kita juga ketahui di kuartal keempat ini menjelang akhir tahun biasanya juga lebih banyak lagi masyarakat yang akan berpergian begitu. Apakah ini juga artinya pada kuartal keempat nanti untuk sisi dari sektor pariwisata ini akan menjadi penopang untuk pertumbuhan ekonomi kita seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita mau hitung ya pariwisata ini kontribusinya secara total berapa, ya katakanlah ada di sekitar 7 hingga 10%. Nah, ini memang belum terlalu banyak untuk misalnya menjadi driver ya dari pertumbuhan ekonomi. Memang mau nggak mau masih dari sektor industri, pertambangan, properti, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat harusnya ya dengan nanti menyongsong momen pertumbuhan di kuartal 4 ya, maksudnya dengan adanya nanti hari libur dan juga di kuartal 3 ini kan memang tadi selain nggak ada hari libur juga momen masuk tahun ajaran baru ya. Jadi masyarakat ini kan juga untuk dari income alokasinya juga terambil untuk biaya anak sekolah gitu ya tahun ajaran baru. Nah, harapannya di kuartal 4 ini bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya
misalnya konsumsinya nanti bisa balik, kontribusinya ke kisaran 2,6%-an, secara overall ini harapannya pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh ke 5%. Terlepas memang sektor pariwisata ya walaupun booming ya, misalnya tumbuhnya nanti bisa double digit sektor pariwisata ini, tapi tadi balik lagi kontribusinya ya hanya di sekitar 7 hingga 10% secara total terhadap perekonomian. Jadi masih lebih baik mendorong sektor-sektor lainnya. Oke, baik. Ketika kita throwback kembali ya untuk kuartal ketiga 2024, mungkin memang sentimen utamanya masih wait and see ya, karena kita ketahui kabinet pada saat kuartal ketiga ini juga masih belum terbentuk, jadi mungkin para pelaku usaha juga tengah menimbang-nimbang begitu, masih ada wait and see juga begitu. Ini cukup kental terasa pada kuartal ketiga 2024. Apakah Anda merasa ini juga menjadi salah satu faktor begitu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak sesuai dengan ekspektasi, dan ketika kita lihat ya mungkin dari data-data dari investasi, dari ekspor impor sendiri, apakah ini juga cukup terpengaruh dengan adanya sentimen wait and see kemarin pada kuartal ketiga lalu? Ya, jadi kalau misalnya terdampak dari wait and see terhadap transisi pemerintahan baru, ya mungkin ada salah satunya ya faktornya ke situ. Karena memang kan biasanya kalau pemerintahannya baru juga akan datang dengan terobosan-terobosan baru, dan mau nggak mau juga beberapa regulasi mungkin akan diubah. Seperti yang terbaru kan juga kalau kita lihat katanya klaster ketenagakerjaan kan ditarik ya dari UU Cipta Kerja gitu. Nah ini kan juga menjadi salah satu faktor yang diamati oleh para pelaku usaha gitu. Karena kan baik dari sisi ketenagakerjaan, begitu juga kalau kita lihat sebelum Bapak Presiden kita Pak Prabowo ini yang baru juga kan datang dengan terobosan baru dengan pemberian PPN, pembangunan rumah 3 juta rumah gitu ya untuk yang kelas menengah ke bawah. Nah ini juga kita meng-highlight juga sih Mbak, memang ada salah satu dampak dari wait and see pelaku usaha. Karena nanti kalau udah masuknya rezim pemerintahan yang baru dan juga langkah-langkah dari regulasinya dan juga strategi 100 hari pertamanya juga sudah cukup jelas, ini harusnya kita juga melihat hal yang baik juga ya sebagai katalis dari akselerasi pelaku usaha untuk benar-benar mau meningkatkan aktivitasnya di kuartal 4 ini. Oke, baik. Nah, mungkin proyeksi juga untuk pada di kuartal keempat ya, tadi setelah kabinet terbentuk, kemudian sudah lebih jelas, sudah lebih firm begitu kebijakan-kebijakan yang akan diambil ke depannya. Apakah ini juga akan ada peningkatan begitu untuk kuartal keempat 2024, khususnya tadi dari sisi mungkin investasi, dari sisi ekspor impor dan lain sebagainya, seperti apa? Iya benar Mbak Syarifah. Jadi kita juga memang sangat berharap ya adanya stimulus yang bisa menggerakkan tadi ya. Ini juga memang sudah disampaikan juga ya akan memberikan stimulus pada sektor-sektor yang padat karya. Karena memang gini kan, dengan kita tahu ya layoff yang meningkat sebanyak 25% secara year on year, dan terimbasnya adalah di sektor industri dan juga di daerah utamanya yaitu di daerah Batang, Jawa Tengah, kemudian Banten dan juga DKI Jakarta. Kita tahu ini daerah padat penduduk, dan juga kalau misalnya nanti stimulusnya ini diberikan, misalnya kalau kita lihat adalah yang paling sederhana adalah sektor properti ya. Ini kan spillover-nya banyak, mulai dari nanti semen, kemudian material lainnya, kemudian juga sektor transportasinya. Jadi diharapkan memang penyerapan tenaga kerjanya ini bisa menyerap gitu sektor yang terdampak dari ya, karena kita tahu kan suku bunga ini kan nggak yang langsung serta-merta akan turun tiba-tiba langsung misalnya kayak ke 5% gitu, pasti kan butuh perjalanan dalam 10 tahun ke depan. Nah kita lihat juga kalau misalnya suku bunganya ini masih relatif cukup tinggi, mau nggak mau kan juga tadi dari sisi industrinya juga nggak akan yang langsung ekspansif secara tiba-tiba gitu. Nah memang kalau stimulusnya diberikan pada sektor yang padat karya seperti sektor properti ataupun juga sektor otomotif, ya harapannya tadi tenaga kerja yang terlayoff ini bisa diserap kembali oleh industri yang memang mendapatkan dampak positif dari stimulus pemerintah.